Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama adalah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya yaitu nikmat sehat walafiat dan nikmat iman Islam. Dan tidak lupa salawat dan salam dari kita mensajikan pada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita dan suatu umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin. Yang saya hormati khususnya kita semua makhluk yang mari kita sama-sama doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya menghormati teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara kultum di pagi hari ini, dan semoga selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam acara kultum hari ini, yaitu yang pertama beberapa acara, yang pertama pembukaan, yang kedua acara inti yaitu kultum yang akan dibawakan, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga acara pokok yaitu kultum yang akan dibawakan oleh santri Abdil. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kultum di pagi hari ini dengan membaca basmalah. Melanjut ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustaz Salim. Waktu dan tempat saya persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar. Innal abtar. Sadaqallahul azim. Ulangi ada. Hah? Ulangi, Le. Tutupin dulu pintunya. Bahaya saja. Kejar. Dikejar. Tolong ada. Dikejar. Bahkalah. Dikejar. Kan kita bentengnya banyak kan bareng-bareng. Kejar. Gompong Jo. Jangan kejar gompong Jo. Langsung ke Syekh. Belum cuy. Saya lagi gagal cuy. Anda biasa. Tadi belum jeda. Ustaz ulang tadi. Belum. Udah, San? Kalian? Belum. Hah? Udah. Sedekah juga belum. Udah. Jadi bukan Ustaz apa Ustaz itu kan? Enggak. Terima kasih kepada Musalim yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi berkahan bagi beliau dan kita semua yang mendengarkannya. Amin. Melanjut ke acara yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan, yaitu kultum singkat yang akan disampaikan oleh santri Rumah Taufik Rojak, yaitu Abdil. Waktu dan tempat saya persilakan. Yang dah tobat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ini pada ngantuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerahnya kepada kita semua yang bisa karena kita bisa menghadiri di majelis yang berbahagia ini. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murdunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati tidak lain tidak bukan yaitu ustaz kita yang kita sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, yakni Ustaz Haluk. Semoga jasa-jasa beliau yang telah beliau berikan kepada kita semua di sini akan menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus juga para hadirin yang telah hadir di sini, yang telah hadir di Masjid Darul Razak ini. Ada kamera nih. Kita langsung saja ke acara inti kita ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini siapa lagi kalau bukan manusia? Itu diibaratkan sebagai pengembara di dunia ini. Ada yang kaya pun ada yang miskin. Ada yang ternama, terkenal, famos, memiliki tahta kekuasaan, juga ada yang bukan siapa-siapa. Ada yang seolah bisa memiliki apapun yang ia mau dan bisa melakukan sesuai apa yang ia inginkan. Bahkan ada yang tidak tahu besok apa yang harus ia lakukan, mengingat dirinya tidak memiliki apa-apa. Dari ungkapan tersebut dapat kita cermati bahwasanya manusia itu di dunia ini memiliki rezekinya masing-masing, sebagaimana di salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Tsumma yursalu ilaihil malak fa yanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat biqadri rizqi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'id." Yang artinya kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya dan diperintahkan dengan 4 kalimat: menuliskan rezeki, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat simpulkan bahwasanya adanya malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim atau kandungan. Berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah malaikat kepadanya, yakni malaikat yang diberi tugas untuk mengurusi rahim. Keadaan manusia telah ditakdirkan ketika ia berada di dalam perut ibunya, yakni telah ditakdirkan rezekinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Dan manusia itu juga pada hakikatnya betul memiliki kesusahan dan kemudahan pada perkaranya masing-masing, baik dari segi harta, tahta, fisik maupun psikologi, dan masih banyak lagi. Dan kebanyakan orang-orang tertipu dari dua perkara tersebut. Apa itu tadi? Kesusahan dan kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberikannya kenikmatan, berkatalah ia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujiku lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh umat manusia di saat Allah membatasi rezekinya atau tiba-tiba masalah menghampirinya, janganlah seakan diri kamu itu sedang dihina oleh Yang Maha Kuasa, atau bahkan jangan sampai kamu kufur kepada Allah karena di saat sedang mendapatkan masalah kamu sampai berkata, kenapa takdirku begini? Apakah Tuhan sudah tidak sayang padaku lagi? Sungguh tidak adil Tuhan ini. Padahal pada kenyataannya itu tidak sesuai apa yang terlihat oleh kasat mata kita. Karena bukan hanya dirinya saja yang memiliki masalah, tetapi orang lain pun juga demikian. Loh,
Tapi kan aku sudah mengalami masalah ini. Kok dia tidak pernah mengalami masalah yang kurasakan? Lihat, dia bahagia terus, akan dia menjadi orang yang paling beruntung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak sekali kata-kata yang bersifat mengajak orang untuk merenungi kembali kesulitan hidup yang kita alami masing-masing. Karena pada hakikatnya manusia itu semuanya pasti memiliki masalahnya tanpa terkecuali. Saya kasih contoh dari beberapa kata-kata yang mungkin dialami oleh di antara kita yang hadir di sini. Antara lain, ada yang berpenghasilan tinggi sampai-sampai bisa berinvestasi besar-besaran, tetapi habis untuk menanggung hutang orang tuanya. Ada yang memiliki jabatan tinggi, tapi pulang ke rumah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, bahkan bisa sampai setahun sekali. Luar biasa sekali, bukan? Ada yang dekat dengan keluarga, namun gajinya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Ada yang harus merantau jauh-jauh demi membantu ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Ada juga yang harus di rumah orang tuanya saja untuk menemani orang tuanya yang mungkin sekiranya orang tuanya sedang sakit-sakitan. Ada yang single, belum punya pasangan hidup, tapi punya waktu luang dan berpenghasilan yang banyak. Ada yang berpasangan saling mencintai satu sama lain, namun terhalang restu karena perbedaan keyakinan. Ada yang sudah hidup bahagia bersama, indah, makmur, tapi belum juga diberikan titipan oleh Maha Kuasa berupa momongan. Jalan kita sama-sama terjal, yang membedakan hanyalah batuannya saja. Yang enak belum tentu enak, dan yang tidak enak juga belum tentu tidak enak. Ukuran bahagia manusia itu tidak jauh dari kata sabar dan syukur. Benar sekali, bukan? Nah, kata-kata yang telah disebutkan tadi sudah mewakili apa yang dirasakan oleh kebanyakan orang. Kita, bahkan diri pribadi, sering mengira bahwasanya orang lain bahagia karena tidak memiliki masalah hidup yang pelik seperti yang kita rasakan. Pada nyatanya, tidak ada orang di dunia ini yang bisa terlepas dari yang namanya masalah hidup, karena setiap manusia pasti punya yang namanya masalah, cuma jenis masalahnya saja yang berbeda. Ada yang hartanya melimpah, rumah bertingkat, namun pasangannya memiliki kekasih gelap. Ada juga yang keluarganya harmonis, namun tempat tinggalnya masih ngontrak. Mungkin dia punya rumah, akan tetapi mungkin sekiranya tidak pantas untuk ditinggali, mengingat atapnya mungkin bocor, dinding lantainya retak, dan mungkin masalah lainnya. Ada yang punya mobil mewah, atau mungkin motor limited edition, namun hanya bisa duduk di kursi roda lantaran sakit stroke. Di sisi lain, ada yang alhamdulillah sehat walafiat, namun kemana-mana harus naik sepeda, atau bahkan harus berjalan kaki, mengingat tidak memiliki kendaraan, atau tidak punya uang untuk ongkos. Ada yang anaknya banyak, namun selalu kesulitan untuk mengingat banyak sekali kebutuhan, dari makan, pakaian, bahkan SPP sekolah anak-anaknya. Dan sebaliknya, ada yang punya kekayaan yang lebih, namun mereka belum dikaruniai anak. Kehidupan manusia itu sebenarnya tak jauh dari kata sama saja. Setiap orang sudah memiliki masalahnya masing-masing, karena masalah itu diibaratkan sebagai jalan yang mendaki. Manusia itu sama-sama memiliki masalah, yang membedakannya itu adalah batunya atau jenis masalahnya. Apakah di saat masalah menghampiri kita menyerah begitu saja? Tidak. Kenapa? Apa yang membuat kita tidak boleh menyerah? Alasan utama mengapa kita tidak boleh menyerah adalah karena setelah kesusahan itu ada yang namanya kemudahan. Jika dipikir-pikir lagi, setiap kali mengalami kesulitan, mungkin kita terdorong keinginan untuk segera menyerah. Apalagi jika kita berusaha dengan keras, namun semua jalan berasa buntu, yang membuat diri menjadi pesimis dan tidak merasa berdaya. Ingin meminta pertolongan, namun kepada siapa? Everybody has their own problems. Setiap orang sepertinya cukup sibuk menangani masalahnya masing-masing. Tak peduli seberapa besar masalah yang kita miliki, selalu ada orang yang masalahnya lebih berat daripada masalah yang dihadapi oleh kita. Dalam posisi ini, kita menjadi malu buat minta tolong dan juga merasa bingung atas masalah yang dirasakan. Dalam keadaan bingung seperti inilah Rabbul Izzati wal Jalal seperti mendengar rintihan dan keluh kesah kita, kemudian menghibur hamba-hambanya dengan firman-Nya yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat ini menjadi ayat favorit umat manusia. Mungkin saja setiap hari kita sering membaca di dalam sholat, namun kita kurang meresapi maknanya. Inilah jawaban Allah atas pertanyaan-pertanyaan kita. Mengapa kita saat ini merasa hidup kita sangat sulit? Ternyata Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kemudahan kepada kita di balik datangnya kesulitan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masihkah engkau ingin mengeluh padahal kita punya Rabbul Izzati wal Jalalah? Dan sebaliknya, di saat kita sedang diberikan kenikmatan, janganlah Anda bersifat sombong, karena Allah Azza wa Jalla berfirman artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Dari ayat tersebut dapat kita cermati bahwasanya Allah Azza wa Jalla membenci orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Bahkan Allah juga melarang dengan keras bersifat akan tinggi kedudukannya. Allah Azza wa Jalla juga berfirman yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Dari ayat ini dapat kita jelaskan bahwasanya kita semua ini pada kenyataannya hanyalah manusia biasa. Namun faktanya kebanyakan manusia di sini banyak sekali memamerkan apa yang dimilikinya, baik dari harta, tahta, pasangan, tempat tinggalnya, keluarga, bahkan dirinya sendiri, baik itu dari prestasi, bakat dan lain sebagainya. Padahal itu semua hanyalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja dari salah satu kisah yang mungkin semua orang pasti sudah tahu, tidak lain dia adalah Qarun. Al-Kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang saudagar kaya yang bernama Qarun. Menurut beberapa riwayat dia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Qarun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun kisah Qarun dalam Al-Quran berakhir dengan tragis, karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla akibat kesombongan. Semasa hidup, Qarun dikenal sebagai sosok yang multi talenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawwir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga adalah laki-laki yang terlihat dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu, ia menjadi saudagar yang sukses dan dikenal sebagai orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jauh sebelum kekayaan Qarun melimpah ruah, sebenarnya dia hanyalah seorang lelaki yang miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Azza wa Jalla memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa pun menyetujuinya tanpa ragu, karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat. Ditambah lagi 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Begitu sekali dirinya telah memperoleh kekayaan yang besar dan melimpah, kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Azza wa Jalla membinasakan Qarun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Qarun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan dan janjinya tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah min dzalik. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya dia, Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya
yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Kedurhakaan Qarun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk, dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka kepada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qarun dengan penolakan Fir'aun Ramses II pada atas ajaran tauhid yang dibawa Musa. Ini disebut dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 39 yang berbunyi, wa Qaruna wa Fir'auna wa Hamana laqad ja'ahum Musa bil bayyinati wastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Dan juga Qarun, Fir'aun, dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitannya dengan siapapun, tidak ada kaitannya dengan Allah atau dewa manapun. Qarun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu sholat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan, termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Qarun sampai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Azza wa Jalla. Baginya seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat dari kesombongan Qarun tersebut, kemudian ia diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. Kisah Qarun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Azza wa Jalla pada seluruh manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Firman-Nya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Kita lihat saja di beberapa pelosok negara, gak usah jauh-jauh, Indonesia saja, itu tak luput dari yang namanya rasis, sara, dan yang namanya merasa bangga seakan berada di atas. Pada kenyataannya, dia tidak menyadari bahwasannya dirinya itu sama dengan orang yang dia hina. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Surah Al-Mursalat ayat 20. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita banggakan di dunia ini? Pastikkah kita ingin membanggakan apa yang kita miliki di dunia ini? Padahal itu hanyalah berupa titipan dari Allah, oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita bukan termasuk dari golongan yang disebutkan tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa dan selalu diberikan keberkahan di sisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Apabila ada jarum yang patah, maka janganlah disimpan di dalam peti. Apabila ada perkataan yang salah, maka jangan disimpan di dalam hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Santri Abdil yang telah memaparkan kultumnya pada kita semua pada pagi hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh Santri Abdil dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup acara kultum pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.